seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Alon-alonnya nggak apa-apa, Bu. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiesiandani mengecek 3 titik lokasi kawasan hulu untuk antisipasi resiko potensi banjir. Ketiga lokasi tersebut yakni lokasi pelepasan kawasan hutan di sekitar Erek-Erek, kawasan perkebunan Kalibendo, dan perkebunan Lijah. Bersama rombongan Bupati Banyuwangi mengecek 3 lokasi rawan banjir. 3 kawasan hulu ini menjadi perhatian pemerintah karena saat ini sudah masuk musim penghujan dan sudah harus memitigasi resiko bencana banjir. Kawasan Erek-Erek di Kecamatan Licin dianggap beresiko sebab tempat itu menjadi area pembangunan sutet pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang dikelola oleh PT Medco Cahaya Geothermal. Selain itu, tebang-tebangan kayu bekas pembangunan sutet yang belum disingkirkan berpotensi untuk menghambat aliran listrik. Bahkan material kayu juga bisa saja terbawa aliran hingga ke sungai apabila tak segera disingkirkan. Ipuk mengatakan pihak Perhutani dan Medco siap duduk bersama untuk menindaklanjuti hasil peninjauan itu. Pihak perusahaan rencananya akan menyingkirkan kayu tebangan agar tak menghambat aliran air. Sementara pihak Perhutani juga akan turut mengawasinya. Sementara di kawasan perkebunan Kalibendo, Bupati Ipuk sempat menegur pengelola karena adanya pembukaan lahan yang bisa berpotensi banjir. Bupati meminta dinas dan pihak terkait untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Sementara di kawasan perkebunan Lijen, kondisinya relatif aman, sebab tak ada perubahan komposisi tanaman maupun lahan. Pihaknya ingin memastikan agar kawasan hulu aman dari resiko banjir, sehingga warga Banyuwangi yang berada di sekitar kawasan aliran sungai dan hilir bisa terhindar dari ancaman banjir bandang. Nah, yang menjadi PR kita adalah yang di Kalibendo, karena ada pembukaan lahan, perubahan fungsi lahan juga, tanaman juga. Jadi kita nanti mungkin akan minta Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup duduk bareng untuk memetakan ini. Karena kalau tidak, ini nanti yang ya kita sudah melihat kalau hujan, air sungai yang ada di mana Kampung Anyar ya, Kampung Anyar itu udah keruh, itu menandakan bahwa ada sedimen tanah yang terbawa dan itu berarti bahwa di atas ini fungsi penahan tanahnya nggak berjalan. Jadi kami perlu
perlu mengingatkan kepada perusahaan untuk nantinya mengikuti arahan dari regulasi yang ada, dan terutama pembukaan lahan dan perubahan komoditas tanah. Kepala KPH Banyuwangi Barat Muhlisin mengatakan perhutani sudah meminta agar perusahaan mengeluarkan kayu-kayu bekas tebangan di hutan produksi. Hal itu agar tidak memunculkan masalah sosial maupun lingkungan. Ia menyebut pembersihan kayu bekas tebangan di hutan produksi telah mencapai 95%. Hanya saja bekas tebangan tidak bisa dimanfaatkan karena hutan lindung, namun yang terpenting bagaimana agar kayu-kayu itu tidak tidak menutup saluran air sehingga menyebabkan banjir. Langkah ke depan tidak diambil, tapi kayu tersebut ini disisihkan untuk tidak pada lokasi cerukan-cerukan atau mungkin istilahnya ditimbun agar kondisinya mereka membusuk dan menjadi pupuk bagi hutan itu sendiri. Yang penting tidak berada di luar aliran gitu Pak. Betul, agar tidak menimbulkan memicu yang namanya nyumbat aliran permukaan. Kapan rencananya Pak? Itu Medco sudah melakukan langkah itu. Ini semuanya kan itu Medco, tapi kami berharap Medco dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan sebenarnya kalau bisa kita lihat curah hujan di atas sudah cukup tinggi kan Mas. Mungkin bisa kita lihat, walaupun mohon maaf ini secara faktual kita bisa lihat kondisi sebenarnya kan tidak ada aliran besar. Cuma yang namanya mitigasi itu namanya fardu air. Dan kami bahasanya sangat mendukung langkah pemerintah daerah untuk melakukan itu. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, ASDP Ketapang Banyuwangi mulai melakukan segala persiapan. Sebanyak 54 kapal dan 16 dermaga disiagakan di pelabuhan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan para wisatawan yang diprediksi meningkat sebanyak 14%. Meski begitu, ASDP tetap mewaspadai akan cuaca buruk yang diprediksi akan terjadi hingga Januari dengan menerapkan sistem buka tutup pelabuhan. Lonjakan kendaraan yang hendak menuju Pulau Bali melalui pelabuhan ASDP Ketapang saat libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan mengalami peningkatan. ASDP Ketapang menyebut lonjakan kendaraan wisatawan diprediksi akan mengalami peningkatan di angka 10 hingga 14% dibandingkan tahun lalu. Prediksi lonjakan wisatawan ini bukanlah tanpa sebab, karena libur Nataru tahun ini juga berbarengan dengan masa akhir sekolah para pelajar. Mengantisipasi kepadatan kendaraan ini, ASDP menyiagakan 54 kapalnya di pelabuhan. Sebanyak 16 dermaga yang tersebar di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, maupun Pelabuhan Gilimanuk, Bali, juga siap untuk dioperasikan guna mengakomodir kelancaran perjalanan wisatawan menggunakan jasa transportasi kapal. Meski saat ini suasana pelabuhan masih terpantau normal, namun tercatat ada peningkatan jumlah kendaraan truk non-logistik yang melintas di pelabuhan sekitar 30%. Sebab terhitung sejak tanggal 20 Desember hingga 5 Januari mendatang, kendaraan besar non-angkutan logistik maupun BBM sudah tidak boleh lagi melintas di pelabuhan untuk mengurangi potensi kemacetan. Sementara itu, guna menjamin keselamatan para pengguna jasa pelayaran kapal, ASDP tetap mewaspadai akan cuaca buruk yang berpotensi masih akan terjadi hingga Januari dengan menerapkan sistem buka tutup pelabuhan. Seperti diketahui, hujan lebat disertai angin akhir-akhir ini masih sering terjadi. Jika dirasa mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Bali, bukan tidak mungkin pihak pelabuhan akan menutup sementara jadwal pelayaran kapal ke Pulau Bali maupun sebaliknya. Tiket Ferizi bisa dipesan 60 hari sebelum tanggal keberangkatan atau jam keberangkatan. Jadi sedini mungkin teman-teman pengguna jasa bisa pesan tiket melalui aplikasi kami di App Store maupun di Play Store, ferizi.com juga bisa via web. Kemudian yang kedua, jangan ke pelabuhan tidak bertiket. Pastikan itu, H-1 sebelum berangkat pastikan bertiket. Yang terakhir adalah hindari beli tiket di calo ataupun agen-agen liar. Karena nanti ada potensi data manifest tidak sama dengan tiket, nomor KTP, nama maupun tanda kendaraan. Itu mengakibatkan yang tidak valid pada manifest dan hak-hak pengguna jasa untuk asuransi kalau terjadi apa-apa bisa sesuai dan bisa dapat terlindungi dengan baik. Tolong sampaikan pada pengguna jasa agar benar-benar nyebrang sesuai dengan jam keberangkatan, datang ke pelabuhan sejak keberangkatan, dan kalau bisa nyebrangnya tidak di satu waktu. Karena cenderung malam hari sampai dini hari cenderung padat, malah siang sampai pagi, siang sore cenderung longgar, sehingga bagaimana mengatur
liburannya mengatur keberangkatannya bisa flat, tidak hanya di satu titik. Pasti nanti akan tumpuk di satu titik. Harapan kami siang, sore silahkan menyeberang, insya Allah lebih lancar dan lebih longgar. Mungkin itu disampaikan kepada pengguna jasa. Kepadatan kendaraan para wisatawan yang menuju Pulau Bali ini diprediksi akan mulai mengalir sejak tanggal 20 Desember dan puncaknya diprediksi terjadi sejak tanggal 22 Desember mendatang. Untuk menghindari kemacetan, ASDP menghimbau pada masyarakat untuk melakukan perjalanan di siang hari karena tren pelancong saat ini lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari. Selain itu, pengguna jasa pelayaran juga diminta untuk membeli tiket secara online sehari sebelum keberangkatan untuk menghindari penumpukan kendaraan di depan pintu masuk pelabuhan. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, angkat 3 mereka. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125.
Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Seorang ayah tiri asal Dusun Curajati, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi tega menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur. Perbuatan yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga Desember 2024 tersebut mengakibatkan korban tengah hamil 2 bulan. Unit Reskrim Polsek Purwoharjo, Banyuwangi berhasil meringkus Kliwon, ayah tiri yang tega menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur hingga hamil 2 bulan. Pelaku berhasil diringkus di rumahnya di Dusun Curajati, Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, tanpa perlawanan dan mengakui perbuatannya. Kapolsek Purwoharjo Ibtu Edi Wahono menjelaskan terbongkarnya kasus ini berawal dari sang ibu, WM, yang merasa curiga dengan perubahan di tubuh anak perempuannya tersebut. Atas kecurigaannya itu, WM mengajak YIK ke bidan dan benar saja bahwa anaknya telah berbadan 2. Dan yang lebih membuat ibu korban syok, putri sematawayangnya tersebut hamil karena ulah perbuatan ayah tirinya sendiri, yakni Kliwon. Tak lama setelah mendapat laporan, Polsek Purwoharjo langsung bergerak cepat dan meringkus Kliwon di kediamannya tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, jika pelaku menyetubuhi anak tirinya sejak tahun 2018 dan kala itu masih duduk di sekolah menengah pertama. Saat korban ketahuan hendak mengambil uang pelaku. Karena merasa ada kesempatan, pelaku mengancam korban untuk disetubuhi agar tidak dilaporkan ke ibu kandungnya. Takut atas ancaman Kliwon tersebut, YIK melayani nafsu bejat pelaku hingga berulang kali dan terakhir pada bulan 14 Desember 2024. Dan biasanya perbuatan itu dilakukan saat rumah dalam keadaan sepi. Pelaku yang kini mendekam di balik jeruji Polsek Purwoharjo diancam dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Jadi korban ini ketahuan sedang mengambil uang milik ayah tirinya. Dari situ akhirnya ayah tirinya itu bilang, kamu mengambil uang saya ya, bilang gitu.
Nah, terus dia mengancam pelaku ini akan memberitahukan kepada ibunya. Apabila mau disetujui, maka tidak diberitahukan kepada ibunya. Korban ini merasa takut, dia diam saja. Nah, disitulah akhirnya pelaku ini atau ayah tirinya itu menyuruh korban untuk berbaring di tempat tidur yang selanjutnya dilakukan persetubuhan. Itu kurang lebih tahun 2018 ketika korban masih duduk di kelas 1 SMP. Dari kasus itu kami Polsek Purworejo melakukan proses lebih lanjut, melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian tersangka, kemudian kita juga menyita barang bukti. Dari proses penyelidikan dan penyidikan itu didapat kesimpulan ada kesesuaian terjadi peristiwa tindak pidana yaitu persetubuhan anak di bawah umur. Untuk itu, untuk mempertanggungjawabkan terhadap tersangka, saat ini sedang dilakukan proses lanjut dan kami laksanakan penahanan. Dari tangan pelaku, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti kain spray warna ungu dari terlapor, baju warna biru kombinasi putih, celana biru kombinasi kuning, celana dalam korban, baju warna hitam, celana pendek warna coklat, celana dalam warna biru, dan BH warna coklat. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Penjual bunga ziarah makam pada malam Jumat Legi mendapat berkah. Bahkan dalam sehari mereka mampu menjual hingga 100 bungkus dengan nilai Rp500.000. Bermodalkan alas kardus bekas serta menampung di sebuah teras toko di depan jalan menuju sebuah makam di Dusun Yosawinangun, Desa Jajak, Kecamatan Gambiran. Setiap malam Jumat Legi, Sumarti selalu menjual bunga ziarah makam. Dalam sekali berjualan, setiap bulan dirinya mampu menjual hingga 100 bungkus dengan penghasilan mencapai Rp500.000. Bunga ziarah makam yang dibungkus dengan daun pisang ini akan diisi berbagai bunga, seperti bunga suko merah, kenanga, ceplok keris, mawar merah, dan juga mawar putih. Serta diberi wewangian parfum khusus dan dijual di kisaran harga antara Rp3.000 hingga paling mahal Rp5.000. Jualan bunga ziarah makam yang hanya 1 kali dalam sebulan ini merupakan penghasilan tambahan saja. Namun hasil ini cukup lumayan tinggi, sampai Rp500.000 karena bunga-bunga yang dijualnya ini merupakan hasil dari kebunnya sendiri. Rata-rata Mas setiap hari malam Jumat Kliwon ya? Ya, Jumat Legi. Oh, Jumat Legi. Mbah, dari hasil penjualan bunga ini biasanya dibuat apa? Ya buat beli beras, beli anak saya kan masih sekolah dulu, terus sekarang sudah nikah, terus sekarang ada cucunya, jadi buat beli gas, beli beras, beli apalah kebutuhannya rumah tangga gitu. Dari Eka, CTV, Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, atas tiga Durga. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. You are the one. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Setelah ramai di pemberitaan, akhirnya Novita Dini Eka Pertiwi 13 tahun, siswi sekolah menengah pertama di Kota Probolinggo yang kabur dari rumah, pulang dengan dijemput anggota Satreskrim Polres Probolinggo Kota dan keluarga. Novita diketahui berada di rumah teman prianya di wilayah Kabupaten Jember. Nenek Umi Kulsum 67 tahun, warga Jalan Flamboyan, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, akhirnya bisa bernafas lega setelah cucu kesayangannya Novita Dini Eka Pertiwi 13 tahun pada Rabu malam pulang ke rumah. Untuk sementara, siswi kelas 7 SMPN 10 Kota Probolinggo ini tinggal bersama ayahnya di Desa Posangit Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Novita selama kabur dari rumah berada di rumah teman prianya di wilayah Kabupaten Jember. Dari sana polisi dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota dan keluarga akhirnya menjemput Novita. Menurut Arif Junaidi, paman Novita, sampai saat ini Novita masih tertutup. Demi untuk memulihkan mental, untuk sementara yang bersangkutan tinggal bersama ayahnya. Novita sendiri kenal dengan teman prianya dari media sosial TikTok. Pada saat kabur, keponakannya tersebut dijemput menggunakan mobil travel. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada media dan kepolisian yang membantu mencari keberadaan Novita. Ya alhamdulillah, udah ketemu, sehat, tidak kurang apa, syukur alhamdulillah. Ya saya juga terima kasih sama teman-teman media, sama Reskrim Polres Kota Probolinggo yang membantu gitu. Terima kasih semuanya teman-teman, pokoknya terima kasih lah anak saya udah ketemu gitu. Itu ketemunya di mana itu Pak posisi? Di rumah temennya, temen cowoknya. Temen cowoknya di mana? Di wilayah mana? Daerah Jember. Jember. Ya untuk sementara ini untuk anak saya aja fokus itu biar cepet normal kembali seperti kayak dulu, bisa sekolah, bermain kayak anak-anak seusianya gitu. Kalau masalah cowoknya nanti dirembukin lagi, kalau tidak ada apa-apa ya tidak apa-apa, wis berpelajaran nanti bilangin lagi. Keluarga korban saat ini masih fokus pada pemulihan mental agar Novita kembali bersekolah seperti biasa. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang siswi SMPN 10 Kota Probolinggo kabur dari rumah dengan meninggalkan sepucuk surat yang berisi hendak bekerja. Farid Fahlevi, CTV. Gunung Semeru di Lumajang alami erupsi dengan melontarkan letusan setinggi 900 meter ke arah timur laut Kamis pagi. Sejak seminggu terakhir, sejumlah wilayah kaki Semeru diterjang hujan abu. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera CCTV milik BPBD di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Kamis pagi. Asap kolom abu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal nampak mengepul dari kawah Jonggring Saloko. Laporan singkat erupsi dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG di Gunung Sawur mencatat, erupsi terjadi dengan durasi 2 menit 15 detik dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak condong ke arah timur laut. Terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 22 mm. Sementara itu warga di sejumlah titik di kaki Gunung Semeru, salah satunya di Desa Pasru Jambe, merasakan hujan abu sejak sepekan terakhir dari sejumlah aktivitas Semeru, terutama saat malam hingga pagi hari. Hujan abu terjadi dengan intensitas ringan. Bisa jelaskan terkait hujan abu yang mengguyur Desa Pasru Jambe sudah berapa hari nih? Ya, untuk hujan abu yang mengguyur Desa Pasru Jambe itu sudah berjalan sampai dengan hari ini sudah 1 minggu. Ya. Tapi kayaknya itu hujannya itu pasti malam, pasti hujan abu. Sejauh ini berdampak dengan aktivitas warga? Sejauh ini tidak ada dampak dengan aktivitas warga karena hujannya kan tiap malam. Kalau siang ini sudah tidak aja, mungkin karena kalau malam mungkin terbawa angin lah, sehingga di wilayah Pasru Jambe itu hujan abu sudah berjalan 1 minggu. Untuk intensitas hujannya seperti apa Pak?
Tidak begitu lebat, hanya tipis-tipis saja. Cuma mengotori sekitar lingkungan gitu aja ya? Betul seperti itu. Himbauan untuk warga, Pak? Untuk himbauan untuk warga ya tetap waspada karena Semeru kan sekarang ini sering ada letusan-letusan kecil sehingga menyebabkan hujan abu. Untuk warga tetap waspada, kemudian kalau melakukan kegiatan di kebun paling tidak harus pakai masker. Hingga kini status Semeru bertahan di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Yongki Nugroho, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Ini iklan persembahan untuk kamu yang lelah memilih kampus pilihan. Sebab kuliah, pekerjaan, dan apapun bisa dilakukan beriringan, tanpa satu pun dikalahkan. Hai anak muda, aku beri kau satu permintaan. Ya, Kaden. Aku pengen kuliah. Tapi kondisiku masih kerja. Terus gimana ya? Aku tahu solusinya. Nah kan, kau bisa kuliah di mana saja dan kapan saja. Makanya kuliah di UT. Ya, Kaden. Coba lihat, kampus mana yang bisa kayak gitu? Kuliah kapan saja dan di mana saja? Ya, Universitas Terbuka Jember. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ala, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain itu rokok ilegal. Ini kita nguli rokok ilegal itu. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketan-ketan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa bantu belakang, rumah sakit. Oh ketiga, Pak. Iya. Ada hubungnya nggak, Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepuluh sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepuluh nih Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, angkat siap berada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hujan dengan intensitas lebat dari awal bulan Desember berpotensi kejadian bencana alam di sejumlah kecamatan di Kabupaten Situbondo. Data BPBD Situbondo ada 5 titik bencana longsor di 3 kecamatan. Longsoran berdampak ke fasilitas jalan umum dan pemukiman warga. RT 02. Bencana longsor melanda wilayah Kabupaten Situbondo pasca hujan intensitas lebat terjadi di awal bulan Desember. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Situbondo mencatat ada 3 kecamatan terdampak bencana longsor. Data BPBD, longsoran terjadi di Kecamatan Sumber Malang ada 2 titik, Kecamatan Bungatan 2 titik dan 1 titik di Kecamatan Panarukan. Jenis longsoran meminta fasilitas jalan umum hingga pemukiman warga. Sruwi Hertanto, Kalaska BPBD Kabupaten Situbondo mengatakan pihaknya telah melakukan dampak bencana alam akibat intensitas hujan tinggi. Selain itu, BPBD berkoordinasi dengan dinas terkait agar diupayakan bantuan perbaikan. Upaya BPBD yang pertama kita lakukan koordinasi dengan OPD yang menangani, utamanya adalah POBB, dan kemudian ada satu memang miliknya desa, dari aset desa. Kemarin kami lakukan koordinasi, dalam waktu yang dekat akan dilakukan perbaikan mengingat musim hujan ini sangat deras, kemudian kalau tidak segera ditangani takut akan lebih membahayakan warga masyarakat. Himbauan dari BPBD serta tim reaksi cepat Kabupaten Situbondo meminta agar masyarakat tetap waspada, mengingat intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Situbondo. Andi Nuhalis, CTV. Pemirsa, menjelang momen libur Natal dan Tahun Baru, pasti Anda mulai mencari-cari tempat wisata yang memanjakan mata dan menawarkan pengalaman yang menyegarkan. Wisata Puncak di Jember satu ini bisa menjadi destinasi wisata yang tenang, nyaman, dan menyegarkan untuk didatangi bersama keluarga ataupun orang tercinta. Puncak Rembangan di Jember merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Wisata puncak ini terletak di Desa Darungan, Kecamatan Arjasa, Jember. Kawasan ini berada di kaki pegunungan Argopuro dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Tak hayal, tempat wisata ini memiliki panorama pegunungan hijau dan sejuk. Cocok bagi Anda yang ingin bersantai bersama keluarga dan kesayangan untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru nanti. Tak hanya itu, Puncak Rembangan banyak disinggahi kaum kaula muda karena tempat ini memiliki banyak spot foto yang instagramable, cocok untuk diunggah di media sosial. Salah seorang pengunjung memilih wisata di gunung untuk melepas penat karena udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang. Cocok juga melihat langit kekuningan ketika matahari tenggelam. Mbak ini kesini ngapain? Nggak ada, cuma foto-foto. Soalnya kan di sini enak, kayak sore, udaranya seger, juga banyak spot foto, fasilitasnya juga enak gitu. Kenapa Mbak lebih memilih gunung daripada pantai ini, Mbak? Kan apa ya, kalau di gunung tuh enak, udaranya seger. Cocok juga sih buat lihat sunset gitu. Terus apalagi Pak? Apa banyak spot-spot itu? Iya, spot bermainnya juga buat santai-santai, kayak apa fasilitasnya di bawah buat nyantai, main-main gitu, enak. Untuk selfie apa bagus banget, Mbak? Bagus. Tadi juga nge-tag selfie saya berapa itu bagus hasilnya. Tak perlu merogoh kantong terlalu dalam untuk menikmati keindahan kawasan yang dikelola pemerintah Jember ini. Cukup siapkan kocek sebesar Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati pemandangan alam dan berbagai wahana termasuk kolam renang. Jaraknya pun cukup dekat, sekitar 15 km atau 30 menit perjalanan dari alun-alun Jember. Lutfi Kurrahman, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
sana nggak apa-apa, Bu. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Setelah melalui tahap pembangunan pada beberapa bulan lalu, gerbang Gapura Megah yang diberi nama Gapura Dharma Nawasena dan Taman Gajah Mada di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur akhirnya langsung diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Kamis 19 Desember 2024. Pada peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita dan sekaligus penandatanganan prasasti oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yakni Aris Agung Paiwai. Selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan ini juga turut hadir Kacabdin Banyuwangi, MKKS SMA SMK, Muspika Kecamatan Genteng, komite dan sejumlah wali murid. Selain melakukan peresmian, Aris Agung Paiwai juga turut menyempatkan diri untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana yang ada di sekolah berbasis ketarunaan tersebut. Seperti halnya kolam renang, tempat ibadah, sarana olahraga, hingga tempat wisata praktek di bidang ketahanan pangan. Fasilitas yang dimiliki SMA 2 Negeri Taruna ini ternyata begitu cepat perkembangannya yang luar biasa. Saya tidak menyangka pada waktu yang lalu saya bersama dengan Ibu Kofifa datang ke sini, sekarang berubah ya, kalau saya menganggap 180 derajat perubahannya yang begitu luar biasa komitmennya. Artinya ini ada kolaborasi dan sinergi yang dilakukan antara komite sekolah, orang tua yang punya komitmen mendidik anaknya di sini, menitipkan anaknya di sini untuk dididik sebaik mungkin sesuai dengan komitmen mereka. Mereka ingin mencetak anaknya mau masuk mana. Nah, ini kan berarti komitmen. Karena sekali lagi. Sementara itu, menurut Haji Mujib selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jatim menyampaikan, sangat berterima kasih atas kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Semadatara ini. Dharma Nawasena, Gapura yang memberikan makna tentang ini adalah Gapura perjuangan dan penuh masa depan. Jadi untuk mencapai masa depan yang cerah, mencapai orang yang sukses, itu harus ada perjuangan. Sebab apa? Seorang pemimpin yang sukses harus dilalui dengan perjuangan yang cukup berat. Maka tidak ada namanya pelaut yang hebat, pelaut ulung itu ombaknya biasa, nggak ada ombaknya kalau pasti pelaut yang ulung adalah ombaknya yang dasar. Model bangun sendiri itu adalah tema dari kerajaan karena kita ada di Matra Bayangkara. Nah, makanya ada patung di belakang, yaitu patung Gajah Mada. Sekedar informasi, bangunan Gapura yang ada di Semadatara ini merupakan salah satu gerbang Gapura terbaik di Jawa Timur. Selain mengusung konsep berbasis kearifan lokal, bangunan ini nantinya bisa menjadi ikon dan ciri khas tersendiri bagi sekolah Semadatara. John Iskandar, JTV, Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, Angkat Siga Gunakan. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Alah. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pak. Boleh-boleh rokok ilegal. Rokok ilegal. Penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Ini kita yang mulai rokok ilegal mulai. Tahu juga. Aduh, rokok harus nih. Itu bisa bantu ketarbetan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa bangun belakang, rumah sakit. Oh, ketiga, Pak. Iya. Ada hubungi nggak Pak? Rokok ilegal itu Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Rokok pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.